Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara dan saudari fillah sekalian, bersyukur senantiasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat, nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus yang hingga hari ini, pagi ini masih memperkenankan kita untuk menikmati kemuliaan bulan yang suci ini, bulan Ramadan di hari yang ke-6. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, dalam keadaan walafiat, dalam keadaan masih penuh dengan semangat insya-Allah. Dan tentunya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus menyadari bahwasanya yang namanya bulan Ramadan ini adalah bulan tamu. Yang namanya tamu, dia mungkin tidak lama-lama bertempat tinggal di rumah kita. Sebentar setelah dia bertamu, menyampaikan hajat dan keinginannya, kemudian dia akan segera pamit. Makanya bulan Ramadan itu dalam sebuah riwayat dari Rasulullah SAW disebut dengan ad-dhaifu khafifu zil. Ya, tamu yang sangat ringan, tamu yang sangat tahu diri, begitulah kira-kira bahasanya. Jadi ada tamu itu yang sangat tahu diri, ya, dia tahu bagaimana bersikap di rumah tuan rumahnya, ya. Dan dia tidak mau lama-lama membebani tuan rumahnya tersebut. Sehingga dia bersikap sangat baik, tamu yang tahu diri itu, bersikap mulia, bersikap membuat hati tuan rumah tempat dia bertamu itu senang sekali. Sehingga saking senangnya tidak terasa kalau ternyata waktu itu berlalu dan tiba-tiba tamu itu harus pergi. Nah, bisa kita bayangkan mungkin dalam kehidupan kita, ketika kita kedatangan seorang tamu yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, dan begitu tamu itu bersama kita, hari berlalu tanpa terasa, tiba-tiba datanglah waktunya tamu itu pergi, tentu kita merasakan kesedihan yang luar biasa. Nah, kalau kita memang merasakan Ramadan ini adalah tamu yang agung yang kita tunggu-tunggu, maka tentu kita tidak ingin waktu ini berlalu begitu cepat. Kalaupun dia harus berlalu, kita tentu ingin membersamai tamu kita itu dengan maksimal, agar ketika tamu itu pamit dan pergi, tidak baru datang kemudian penyesalan, oh kenapa kemarin tamu itu datang ke rumahku, saya malah pergi-pergi, saya malah sibuk main HP sendirian, saya tidak ajak ngobrol, saya tidak gali pengalamannya, ya. Nah, begitulah kira-kira bulan Ramadan ini. Maka dikatakan dia dhaifu khafiful zil, tamu yang sangat ringan, ya, tidak memberatkan tuan rumahnya, tidak neko-neko, tidak banyak perangai, begitulah. Sehingga kedatangan tamu ini betul-betul menyenangkan tuan rumah yang disinggahinya. Nah, sekarang sudah hari ke-6, Bapak dan Ibu, tentunya tanpa terasa hari akan terus bergulir, dan barangkali Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka mari kita senantiasa berazam, mumpung hari ini pagi, kita ingin menjadikan Ramadan yang hari ini lebih baik daripada, atau hari Ramadan yang hari ini tanggal 6 ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin dan kemarinnya lagi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa pada pagi hari ini melanjutkan kajian tadabbur kita. Insya Allah kita akan masuk ke dalam surah berikutnya untuk Al-Quran, surah Al-Baqarah, mulai daripada ayat 26 sampai ayat 29 insyaAllah pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat yang 26. Innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi sebelum kita lanjutkan Bapak dan Ibu, maksud kita mentadaburi kata per kata ini, di samping memang untuk mencari pemahaman maksud daripada ayat itu sendiri, maka di waktu yang sama kita ingin juga Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat, saudara-saudari sekalian, mulai menangkap makna masing-masing kata, sehingga secara tidak langsung kita juga menambah perbendaharaan kata kita. Jadi kalau ketemu nanti di Al-Quran di surah yang lain atau di ayat yang lain, kita sudah mulai bisa nih mendekati pemahamannya. Bahkan kalau tidak ada terjemahan sekalipun, ya, bertemu kalimat inna, apa artinya sesungguhnya, bertemu kalimat la, artinya adalah tidak, ya. Nah, ini diantara faidah kita mungkin
mempelajari Al-Quran dengan cara mufradat ini dan mentadaburinya. Tapi untuk mentadaburinya memang tidak bisa dengan huruf per huruf atau kata per kata saja. Itu cuma bisa mendekatkan pemahaman kita untuk mengetahui secara dasar dulu apa ayat ini yang dimaksud oleh ayat ini, ya, apa berbicara tentang apa ayat ini, ya. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang sesungguhnya, tentu seperti yang pernah kita sampaikan, harus kita mentadaburinya. Tentunya diantaranya memerlukan kita untuk membaca referensi-referensi buku-buku tafsir, ya, penjelasan-penjelasan para ulama, ya. Sekarang sudah banyak, alhamdulillah, di Indonesia juga ada tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraish Shihab yang juga sangat luar biasa. Itu bisa juga kita baca, ya. Begitu juga terjemahan kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, dan tafsir-tafsir yang lainnya. Nah, tapi tentunya yang paling ideal seiring dengan waktu, Bapak dan Ibu yang saya dengar juga adalah tergabung dalam grup yang sedang mempelajari bahasa Al-Quran. Nah, tentunya harapan kita ke depan kita bisa mengerti nahwu dan saraf, bisa belajar atau membuka kitab Kitab Kuning, kitab Gundul, buku-buku turas, tafsir Ibnu Katsirnya kalau bisa yang memang bahasa Arab, dan tafsir-tafsir yang lain, maka itu adalah paling ideal sekali tentunya. Tapi tidak apa-apa, kita bertahap, ya. Kita bertahap, minimal kita sudah mulai tahu arti daripada kata per kata. Karena kalau baca terjemahan saja, kadang-kadang kita tidak tahu ini posisinya yang mana nih maksudnya gitu. Yang mana yang artinya ini, ya, karena digabung semua, bahkan kadang-kadang dibuat sedemikian rupa sehingga kadang-kadang terjemahan itu tidak persis sama dengan ayatnya, ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, innallaha, sesungguhnya Allah, la, tidak, yastahi, dia tidak merasa malu. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu, ya. Nah, di sini kita tidak bisa berhenti di sini tentunya. Jadi memahami ayat jangan dipotong-potong, ya. Untuk memahami kalimatnya bolehlah. Tapi kalau kita potong berhenti di sini, innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah itu tidak punya rasa malu. Waliyazubillah, astagfirullahalazim. Nggak mungkin kita menganggap Allah nggak punya malu, padahal Allah itu di antara sifatnya dia sangat pemalu, ya. Allah sangat pemalu untuk menolak doa hambanya. Allah sangat pemalu untuk tidak mengampuni orang yang meminta ampun kepadanya. Allah yang sangat pemalu melihat jika ada hamba yang menengadahkan tangannya, terutama di waktu fajar sebelum subuh, waktu sholat tahajud. Allah malu untuk tidak mengabulkan permintaannya tersebut. Tapi di sini justru dikatakan innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak merasa malu. Nah, jangan berhenti di situ. Kita harus lanjutkan kepada ayat yang berikutnya. Dalam hal apa Allah tidak merasa malu? Yaitu dalam hal an yadriba. An yadriba di sini memang kalau kita mengartikan secara letterlek, Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, berarti memukul artinya, kan? Daraba yadribu. Nah, memang dalam bahasa Arab kita tidak bisa semata-mata memahami suatu kalimat itu dengan arti letterleknya saja. Karena ada penggunaan frasa dalam Al-Quran itu, bunyinya misalkan memukul, tapi yang maksud bukan memukul seperti kita memukul dengan kayu, suatu benda, bukan begitu maksudnya. Tapi memberi atau membuat. An yadriba mathalan, ya, dilemparkan sebuah, seperti kalau kita bayangkan, memukulkan sebuah perumpamaan. Dilemparkan kepada kita, diberikan kepada kita. Nah, yang sini disebut dengan memukul, ya, atau memberikan. Jadi yang maksudnya ayat riba di sini adalah memberikan atau mengemukakan atau membuat. Apa yang dibuat? Mathalan, yaitu perumpamaan. Sesungguhnya Allah tidaklah merasa malu sama sekali untuk membuat perumpamaan tentang sesuatu, ya, mathalan ma, perumpamaan sesuatu, ba'udatan. Apakah perumpamaan itu Allah sebut seperti perumpamaan ba'udah? Ba'udah di sini ada yang menerjemahkannya dengan nyamuk, ya. Ada yang menerjemahkannya dengan lalar atau lalat. Ada yang menerjemahkan dengan kutu busuk, ya. Macam-macam terjemahannya. Tapi baik, itu tidak masalah. Yang penting yang Allah maksud di sini adalah binatang sangat kecil. Bahkan binatang yang sangat kecil lagi menjijikkan seperti lalat atau kutu busuk, ya. Nah, di sini Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan tentang makhluk-makhluknya yang sekecil apapun. Ya, fama fauqaha, dan apapun selain lalat yang lebih rendah. Ya, bahkan kalau ada yang lebih kecil lagi, yang lebih dianggap menjijikkan lagi, Allah nggak malu untuk mengangkat perumpamaan dengan makhluknya tersebut. Nah, jadi sebelumnya, apa maksud daripada ungkapan ini, Bapak dan Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah? Jadi ketika tadinya kita sebelumnya di ayat-ayat di halaman yang sebelahnya, ayat
17 sampai ayat 20 ya. Tentunya Bapak Ibu masih ingat, Allah kan memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang sifat, perangai, karakternya orang-orang munafik. Yang di ayat 17 kata Allah, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara." Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang-orang yang menyalakan api unggun. Kemudian begitu api itu terang menerangi mereka, tiba-tiba Allah padamkan sehingga mereka berjalan dalam kegelapan. Kemudian di ayat yang 19 Allah juga mengatakan, "Au kasaybin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq." Perumpamaan orang kafir itu seperti orang yang ditimpa oleh hujan yang sangat deras, yang di situ ada petir dan kilat yang samar menyambar. Artinya di dalam asbabun nuzul ayat ini ada orang-orang munafik tersebut, gembong-gembong munafik tersebut yang biasalah sifat mereka itu kan memperolok-olok ya. Sifat mereka itu kan mencemooh ya, menganggap remeh kalamullah, firman-firman Allah ya. Mereka mengatakan, bagaimana ini Allahnya Muhammad ini? Bagaimana ini Allah ini kok nurunin perumpamaan-perumpamaan untuk kita? Ya, mereka merasa tersindir sekali sebetulnya. Sehingga dikatakan ini apa-apaan ini perumpamaan-perumpamaan ini. Ya, mereka mengejek, memperolok-olok ya, menganggap remeh ya. Memandang dengan sinis, itu kasarnya Tuhan apaan itu gitu, yang memberikan perumpamaan-perumpamaan, nyindir-nyindir hambanya ya. Mereka merasa tersindir sekali ya, merasa bahkan sakit hati sekali begitu ketika Allah menurunkan perumpamaan-perumpamaan yang semakin memperjelas siapa mereka, orang-orang munafik itu tadi. Lalu Allah membalas langsung, yang Allah Maha tahu apa yang ada dalam percakapan mereka dengan para sekongkol-sekongkol mereka, para partner-partner mereka. Allah mengatakan, "Innallaha la yastahi." Ya, kalau kalian anggap ini memalukan, perumpamaan itu memalukan, mungkin bahasanya mereka itu shame on Allah, begitulah kira-kira. Allah ini memalukan lah, begitu kira-kira, membuat percontohan yang seperti itu tadi yang telah kita sebutkan di ayat sebelumnya. Tapi Allah bantah langsung perkataan mereka itu. Kata Allah, Allah itu enggak malu sama sekali. Allah tidak sedikit pun merasa malu untuk memberikan suatu perumpamaan, ya, untuk memberikan suatu perumpamaan, apakah itu dengan menunjukkan perumpamaan itu seperti seekor nyamuk atau lalat atau kutu busuk, atau bahkan fama fauqaha. Fauqaha kalau secara letterlek kan artinya di atas ya, fauqaha, di atas. Tapi yang dimaksud oleh fauqaha di sini bukan berarti lalat, kemudian yang lebih besar lagi apa misalnya, yang lebih besar lagi kumbang, kemudian yang lebih besar lagi setelah itu apa misalkan burung, bukan. Tapi yang dimaksud dengan fauqaha di sini adalah apa-apa yang lebih rendah lagi. Jadi yang disebutkan lebih tinggi, tapi yang dimaksud itu lebih tinggi lagi kejijikannya. Ya, lebih tinggi lagi yang menurut kalian itu hal yang sangat remeh, sepele gitu. Jadi bukan berarti yang di atasnya lebih besar dari lalar, kumbang, kecoa, burung dan seterusnya tidak. Maksudnya yang di atasnya itu adalah yang lebih rendah. Ya mungkin apalagi yang lebih rendah, tungau misalkan begitu. Tahu ya Bapak Ibu tungau ya? Apalagi yang lebih rendah misalkan ya virus sekalipun begitu. Ya Allah nggak malu kalau seandainya itu bisa mendekatkan pemahaman yang mana melaluinya orang-orang beriman mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, dan melaluinya orang-orang kafir bisa diberikan tamthil, maka Allah akan berikan perumpamaan itu. Bahkan dalam Al-Quran kita temui Allah menyifati sifat-sifat orang yang ingkar kepadanya dengan perumpamaan laba-laba, ya, Baitul Ankabut, rumahnya seperti rumahnya laba-laba. Dan Allah juga ada di dalam Al-Quran yang mengumpamakan perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Allah itu seperti, mohon maaf, seperti anjing. Mathaluhum kamathalil kalbi, ya, perumpamaan mereka seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya, dikasih makan masih menjulurkan lidahnya, tidak dikasih makan masih juga menjulurkan lidahnya, ya. Jadi nggak masalah bagi Allah, ya. Jadi jangan dikira Allah memberikan tamthil yang dalam ayat 19 dan 20 itu bagi Allah itu suatu yang memalukan, tidak. Justru itu untuk mempermalukan mereka sebetulnya, ya. Kemudian kata Allah, fa ammal ladzina amanu, adapun, ya, maka adapun, fa itu artinya maka, amma adapun, alladzina, orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman, ya, beriman dengan Al-Qur'an, beriman dengan kenabian Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benar iman, dan tentunya yang diiringi dengan amal soleh yang kemarin sudah kita sampaikan, yang tidak cukup dengan beriman saja,
harus diiringi dengan amal soleh, melakukan yang wajib-wajib, menambahnya dengan yang sunnah-sunnah, melakukan kebaikan untuk manusia, untuk keluarganya, untuk lingkungannya. Maka faya'lamuna, maka mereka itu mengetahui annahu, bahwasanya, hu itu kembali kepada perumpamaan itu tadi, al-mathal, bahwasanya perumpamaan yang Allah berikan itu al-haqqu, adalah sebuah kebenaran. Nah, itu orang beriman. Ketika dia membaca perumpamaan-perumpamaan yang Allah tulis di dalam Al-Quran, orang beriman sikapnya bagaimana? Langsung mengetahui ini adalah sebuah kebenaran yang Allah berikan dalam Al-Quran. Ya, annahul haqqu min rabbihim, dari min artinya dari rabbihim, Tuhan yang mereka. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka itu mengetahui, faya'lamuna annahu, bahwasanya perumpamaan itu adalah sebuah kebenaran yang berasal dari Tuhan mereka. Adapun orang-orang yang, ya, dan sebaliknya, kalau orang beriman itu langsung meyakini, mengimani bahwasanya perumpamaan itu adalah suatu kebenaran dari Allah, dari Tuhan mereka. Namun sebaliknya, wa amma, dan adapun alladzina, orang-orang yang kafaru, yang mereka itu kafir, ingkar, ya, tidak mau menerima kebenaran, fayaquluna, maka mereka mengatakan, yaquluna, ya, mereka, ya, hum, madza, apakah atau apa yang, ya, arada Allahu, menghendaki Allah, atau apa yang Allah hendaki. Madza aradallahu, apa yang Allah kehendaki. Jadi kita menerjemahkan di sini Bapak dan Ibu, meskipun urutannya perkata ke kiri, tapi tentu kita kalau diterjemahkan letter like agak rancu bunyinya, ya. Apakah menghendaki Allah? Nah, bukan begitu. Apakah yang Allah kehendaki? Nah, begitulah harusnya kita menerjemahkannya. Tapi untuk perkataannya boleh kita pahami satu persatu menurut kotak-kotaknya ini, ya, untuk bisa pelan-pelan, ya, sedikit-sedikit menangkap arti daripada mufradat atau kosa-kata Al-Quran ini. Madza aradallahu bihadza, dengan ini, dengan perumpamaan-perumpamaan yang tadi disebutkan itu, mathalah, sebagai sebuah perumpamaan, artinya apa? Ini maksudnya begini, ya. Mohon maaf kalau saya mungkin dalam takbir atau kata-kata saya mungkin terkesan kurang baik, ya, tapi untuk mendekatkan pemahaman kita, ya. Madza aradallahu bihadza mathalan. Ini apa-apaan ini Allah ini, begitulah. Auzubillah, ya. Allah ini apa sih yang diinginkan oleh Allah ini dengan memberikan contoh-contoh begini? Ya, begitu orang kafir menyikapi ketika diberikan contoh dalam Al-Qur'an, wahyu Allah turun pada Muhammad yang di situ ada tamtsil, mereka mengatakan madza aradallahu bihadza mathalan. Apa sih maunya Allah dengan memberikan contoh-contoh begini, begitu? Ya, saking merasa tersindirnya, saking merasa tersinggung dan sakit hati, ya, sehingga dia mengatakan apa yang dimaukan oleh Allah itu Muhammad dengan memberikan contoh-contoh tentang diri kami seperti yang terdahulu itu. Kemudian kata Allah, tentunya Allah tidak perlu menjawab, karena ini adalah rasa ketersinggungannya orang-orang munafikin yang terdahulu kita jelaskan. Kemudian kata Allah, yudillu bihi, disesatkan, bukan disesatkan di sini, ya. Kalau disesatkan yudallu, ya. Memang di sini ada yang tidak pas juga. Yudillu, adalla yudillu. Allah sesatkan dengannya, dengan contoh itu tadi, hi itu kembali kepada contoh, kathiron, banyak orang, ya. Allah sesatkan dengan perumpamaan itu banyak orang. Artinya dengan Allah memberikan contoh-contoh itu tadi, mereka semakin merasa tersinggung, merasa sakit hati, dan semakin ingkar. Semakin tadi kan sebelumnya nutup telinga, gitu, ya, menutup telinga, nggak mau lagi mendengar, ya, karena mendengarkan tamsil-tamsil yang sangat membuat hati mereka jengkel. Nah, dengan itu justru Allah semakin menambah mereka sesat, ya. Yudillu bihi katsir, banyak orang dibuat sesat dengan memberikannya Allah tamsil-tamsil itu. Namun sebaliknya, wa yahdi bihi katsira. Namun sebaliknya, dia atau Allah memberi petunjuk dengan tamsil itu banyak orang, ya, yaitu orang-orang yang beriman tadi yang langsung mengatakan kami beriman, ya, karena memang hidayah telah dibukakan di dalam hati mereka. Jadi disesatkan banyak orang-orang yang ingkar, orang kafir, orang munafik, orang fasik. Namun Allah juga melalui itu Allah kasih petunjuk, ya. Kenapa? Karena memang Allah itu mukjizat luar biasa. Kalamullah ini dengan mukjizatnya, ya, pemberian contoh-contoh itu semakin membuat hati kita bergetar, semakin mendekatkan pemahaman kita tentang apa yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Qur'annya.
Sehingga banyak orang mendapatkan petunjuk. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah Allah sesatkan dengannya, ya, dan tidaklah Allah, ya itu perwakilan daripada Allah, adalla yudillu, tidaklah Allah menyesatkan dengan mathal itu tadi, dengan perumpamaan itu, illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik, ya, kecuali orang-orang yang fasik. Nah, di sini bertambah lagi satu golongan Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Ada golongan yang pertama muttaqin, ada golongan yang kedua kafirin, ada golongan yang ketiga munafikin. Nah, sekarang ketemu lagi golongan yang keempat fasiqin. Ya, siapa itu orang-orang yang fasik? Ya, orang-orang fasikin di sini sebetulnya juga lakab atau gelar baru, gelar tambahan untuk orang-orang munafik, orang-orang yang ingkar tadi. Ya, cuma di sini karena perangai mereka itu ya yang suka mengolok-olok, yang suka meremehkan, yang suka menutupi kebenaran, ya. Nah, maka diberi gelar baru namanya fasikin. Fasikin itu dari kata-kata fiskun, ya, fasaqa yafsuku, yang berarti keluar. Ya, makanya tikus itu disebut juga di dalam hadis dengan al-fuwaisiq, yang kerjanya suka keluar dari lubangnya, ya, membuat kerusakan, merusak apa-apa yang ada dalam rumah manusia, ya. Makanya makan al-fuwaisiq. Jadi orang-orang fasik di sini orang-orang yang gemar berbuat kerusakan. Nanti diterjemahkan atau ditafsirkan dalam ayat berikutnya. Seperti yang sebelumnya kita katakan, cara memahami Al-Quran yang paling pas itu melihat kepada ayat setelahnya, atau di ayat yang lain yang mentafsirkan Al-Quran itu. Nah, nanti Allah langsung jelaskan siapa itu orang fasik, di ayat 27 Allah jelaskan nanti. Tapi secara umum, orang fasik ini ya orang-orang yang memang ingkar kepada Allah. Nah, fasik ini ada dua, memang orang-orang yang kafir, yang munafik, yang kerjaannya memperolok-olok agama Allah, ya. Bagaimana supaya menyesatkan orang, ini fasik yang sebenarnya fasik, yang sudah masuk kategori kafir, ya, munafik dan bahkan kafir gitu. Tapi ada juga orang-orang yang fasik, dia masih orang Islam, tapi mungkin barangkali karena jahilnya dia, karena ilmunya tidak ada, terpengaruh oleh propaganda liberal, propaganda Western, ya, yang semua pemikiran-pemikiran liberal itu tujuannya hanya untuk melemahkan atau mendiskreditkan ajaran Islam. Mereka terbawa-bawa menjadi orang fasik. Dia orang Islam, tapi sangat sangat anti dengan ajaran Islam. Suka memperolok-olok melihat orang pakai jilbabnya bagus, dalam, menutup auratnya dengan baik. Nah, itu diolok-oloknya. Dia memandang dengan pandangan hina begitu. Dia memperolok orang-orang yang pakai sorban, pakai gamis, ya, yang menunjukkan identitas keislaman mereka. Dia memperolok orang-orang yang setiap ketemu baca salam, ya. Dia nggak mau baca salam, menggantinya dengan selamat pagi. Ya, ini termasuk orang-orang yang fasik juga. Orang-orang yang keluar daripada ta'limatillah, ya, atau ta'alim Allah, ajaran-ajaran, petunjuk agama Allah. Dan betapa banyak orang-orang ini. Bahkan bukan sekedar memperolok-olok. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk menjauhkan orang daripada agama Allah. Membuat konser-konser musik, membuat pertunjukan-pertunjukan televisi yang nauzubillah menyesatkan banyak generasi muda kita, menjauhkan mereka dari agamanya, menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Nah, ini semua termasuk golongan orang-orang yang fasik. Ya, sudahlah tidak menegakkan ajaran Allah. Dia dalam hatinya mengaku beriman. Ya, kalau ditanya dia percaya nggak dengan Allah, percaya. Dia percaya nggak dengan Nabi Muhammad, ya percaya. Tapi sholat nggak mau melaksanakan. Ya, nggak mau melaksanakan sholat. Giliran azan, dia sembunyi di dalam ruangannya. Semua orang pergi ke masjid, nah dia sembunyi di rumahnya, dan begitu juga tidak mau melakukan syiar-syiar agama yang lain. Nah, betapa banyak orang ini kita dapati di tengah masyarakat kita, yang mereka bersembunyi dengan slogan mengatakan, kita ini beragama ini biasa-biasa aja lah. Pernah begitu kita dengar, ya, kita ini biasa-biasa aja, nggak usah terlalu fanatik, begitu, ya. Nah, ini pernyataan kalimatu haq urida biha batil, katanya. Kalimat yang mungkin bunyinya terdengar benar, tapi sebetulnya maksudnya adalah kebatilan. Apa sih maksudnya beragama yang biasa-biasa, tidak usah terlalu ekstrim? Apakah yang maksudnya biasa-biasa itu tidak menjawab panggilan Allah seketika ketika datang panggilannya? Ada orang yang sinis melihat ketika lagi rapat, tiba-tiba panggilan azan datang, dia langsung minta izin, langsung keluar dari majelis rapat dan meninggalkannya, langsung menuju masjid. Ini dipandang sinis oleh banyak orang. Itu selalu ekstrim siapa itu? Masa iya ini lagi rapat penting ditinggal gitu, ya. Padahal itu bukan sesuatu yang ekstrim sebetulnya, itu sangat biasa.
Bagaimana mungkin orang zat yang menciptakan kita, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang ketika memanggil kita tidak indahkan. Ya, kalau kita balikkan, seandainya beliau bos pimpinan kita, kalau beliau memanggil kita, kemudian kita tidak langsung menyautnya dan mendatangnya, marah enggak? Nah, coba kalau begitu kita biasa-biasa juga begitu. Artinya bos jangan marah-marah kalau saya dipanggil, saya nggak langsung datang, jangan marah-marah. Toh ketika saya dipandang terlalu berlebihan, dipanggil oleh zat yang menciptakan saya, Robnya saya, dianggap berlebihan, berarti bos juga jangan berlebihan. Kalau manggil saya nggak langsung datang. Bisa nggak kita omongkan begitu? Nah, tentu nggak bisa. Nah, inilah sifat-sifat orang yang fasik, ya, orang-orang yang tidak mau menunaikan ajaran Allah dengan kafah, dengan sempurna. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ikhwan akhwat rahimakumullah, selanjutnya kita lihat penjelasan Allah tentang siapa orang-orang fasik ini, yaitu alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang mereka itu sifatnya yang pertama yang quduna, melanggar. Yang quduna itu artinya mengurai. Jadi kalau ada suatu puntalan atau suatu tenunan yang telah tersusun dengan rapi, atau suatu susunan Lego atau apa gitu ya, disusun dengan rapi, tiba-tiba ditendang dengan kakinya, dirusak dengan tangannya tenunan tersebut, dikoyak-koyak begitu. Nah, apa yang mereka lakukan seperti itu? Yang mereka langgar adalah ahdallah, perjanjian dengan Allah. Mereka itu sifatnya melanggar atau mengkoyak atau mengobrak-abrik, membatalkan, menggugurkan perjanjian mereka dengan Allah, padahal sudah berjanji. Ya, apa yang maksud dengan perjanjian dengan Allah? Perjanjian yang dulu mereka nyatakan, yang semua manusia nyatakan ketika roh akan ditiupkan ke dalam tubuhnya, ketika dia sudah berumur di dalam perut ibunya, berumur 40 bulan, 44 bulan. Di situ Allah mengatakan, kita lihat dalam surah Al-A'raf, ya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dulu ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap rohnya mereka, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian semuanya menjawab, kita, ya, adik kita, abang kita, ibu kita, semua manusia yang kafir hari ini, yang muslim hari ini, semuanya mengatakan qalu bala syahidna. Ya, kami mengaku ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Bukan sekedar Tuhan saja, engkaulah Rabbi kami, Tuhan yang memberikan kepada kami makan, minum, menciptakan kami, ya, menghidupkan kami, mematikan kami. Kita sudah mengakuinya dulu. Artinya sudah ada perjanjian kita dengan Allah, menyatakan keimanan itu, ya. Nah, tapi sekarang justru orang-orang kafir tersebut ingkar, padahal dulu sudah berjanji, sudah membuat perjanjian dengan Allah, ya, di dalam rahim ibu kita sudah berjanji dengan Allah akan mentuhankan Allah, akan mengesahkan Allah, akan mempersembahkan seluruh ibadah, seluruh kehidupan kita ini dengan beribadah kepada Allah. Tapi orang-orang yang ingkar itu, mereka langgar perjanjian itu, min ba'di mitsaqihi. Setelah min ba'di itu digabung, ya, menerjemahkannya. Min ba'di itu artinya setelah. Kalau min saja berarti dari, ba'di sesudah. Dari sesudah atau setelah, mitsaqihi, setelah kuatnya perjanjian itu, ya, setelah mitsak itu artinya sesuatu yang telah ditandatangani. Kita mengatakan qalu bala syahidna, berarti kita sudah tanda tangan, disodorkan kertas, benar nggak nih kalian mengaku saya Tuhanmu, kata Allah. Kemudian kita tanda tangani perjanjian itu, benar ya Allah, sambil kita tanda tangani, ya, begitulah kira-kira. Kita bubuhkan di situ cap jempol kita yang mengatakan kita menyatakan benar, berkomitmen, kemudian ternyata dilanggar, tidak mau beriman, ya, ingkar pada Allah, bahkan memperolok-olok ayat-ayat Allah. Itu sifat mereka yang pertama, ya, melanggar janjinya. Begitu juga para ulama Al-Quran mentafsirkan bukan janji dengan Allah saja, semua bentuk janji. Sifatnya orang munafik itu kan idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkarinya. Mudah sekali bagi mereka mengingkari janji itu. Nah, itu sifat orang munafik di sini. Yang pertama, mengingkari janji mereka dengan Allah, ya. Begitu juga dengan hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una, dan mereka itu sifatnya yaqta'un, memutuskan, qata'a yaqta'u, suka memutus. Apa yang mereka putuskan? Apa-apa amarallahu, yang Allah memerintahkan dengannya, ayyusala, untuk dihubungkan, yaitu silaturahim.
Ya, Allah memerintahkan apa? Untuk dihubungkan silaturahim. Silaturahim dengan kerabat, dengan sesama umat Islam, sesama hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, itu kan diperintahkan oleh Allah agar disambungkan tali silaturahim itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man sarrahu an yusa'alahu fi rizqih. Barang siapa yang ingin dilapangkan, diluaskan, dilancarkan rezekinya oleh Allah, wa yunsha'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya. Panjang umur di sini tidak mesti maksudnya tadinya umurnya harusnya 65 menjadi 100, bukan begitu. Tapi orang yang dipanjangkan umurnya itu lama cerita tentang hidupnya itu bertahan di tengah manusia. Pernah tentu kita dengar kakek kita yang sudah meninggal 60 tahun yang lalu, karena terkenalnya beliau dengan kebaikannya, terkenalnya dengan ilmunya, terkenalnya dengan perjuangannya, baik untuk agama, begitu juga untuk masyarakat. Namanya itu abadi. Ya, Buya Hamka misalkan, siapa lagi ulama-ulama Nusantara yang besar-besar, yang telah meninggal ratusan tahun lalu bahkan. Sampai hari ini namanya masih harum. Nah, ini yang dimaksud dengan panjang umur. Tapi ada orang yang umurnya cuma 60 tahun di dunia, setelah itu dia meninggal, satu pun nggak ada yang menyebut namanya. Bahkan anak istrinya pun sudah mulai melupakannya, nggak ingat lagi dengan siapa orang itu. Nah, ini adalah fadilah daripada silaturahim. Kemudian yang ketiga, dihindarkan daripada mati yang jelek, mati yang buruk. Itu diantara fadilah silaturahim. Mati yang buruk, mati yang dalam keadaan bermaksiat, mati dalam keadaan yang menakutkan. Nah, itu juga fadilah silaturahim. Nah, yang dimaksud dengan menjalin silaturahim itu, Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, kata Rasulullah, bukanlah menjalin silaturahim itu ketika kita memusuhi orang, ya, kita memusuhi orang, nggak suka sama orang, kemudian kita menjauh, kemudian kita teringat, wah, ternyata saya yang salah. Udahlah kalau gitu saya baikkan lagi, kita yang mengejar orang. Bukan itu yang silaturahim. Yang dimaksud dengan silaturahim itu adalah kita menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskannya dari kita. Ada orang kita nggak kenapa-kenapa nih Pak, tapi karena dia iri barangkali, karena dengki sama kita, ya, karena suudzon, ya, atau karena difitnah oleh orang lain, diadu domba oleh orang lain, dia menjauh, pergi meninggalkan kita, menjauh, memutus silaturahim. Nah, justru yang dimaksud dengan hadis tadi, orang yang mendapatkan keutamaan silaturahim itu adalah orang yang memutuskannya atau menyambungkannya kepada orang yang memutuskannya darinya. Jadi ada proaktif di situ. Tapi kalau kita akan kebanyakan tidak, ya Bapak Ibu. Kita bilang biasanya begini, saya sih nggak masalah. Kalau orang mau jauh daripada saya silahkan. Kalau orang baik saya silahkan. Ya, bagi saya terserah. Nah, yang dimaksud dengan silaturahim itu harus aktif sifatnya. Tidak orang baik kita baik, orang jahat kita tidak apa-apa, atau bahkan ada orang jahat kita lebih jahat lagi, begitu ya. Ada juga begitu kan? Nah, enggak, yang silaturahim itu ada orang tidak baik, orang jahat sama kita kejar orang itu, ya, karena kita tahu kita sama-sama hamba Allah, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara, kita kejar untuk kita sambung silaturahim itu. Oh, sudah 3 hari nggak tegur, sudah sebulan, sudah setahun nggak dikunjungi, nggak di telepon, nggak di WA dan segala macam. Nah, kita sebagai orang yang mengetahui keutamaan silaturahim ini, kita yang mengejar. Meskipun mungkin ada kejadiannya yang salah orang itu. Dia yang salah, dia yang menegur kita, kan ada yang begitu kan? Nah, bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang mengerti tentang keutamaan silaturahim dan ingin jauh kita daripada karakternya orang munafik yang wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal, yang suka memutuskan tali silaturahim, ya, maka kita yang berinisiatif. Apalagi di hari baik, bulan baik seperti ini. Di bulan Ramadan, ya. Tentu pasnya nanti di Lebaran lah, ya. Kalau pas Lebaran datang, kunjungi semua siapa yang pernah merasa ada kita ada masalah dengannya. Baik kita yang bersalah itu apalagi, atau dia yang bersalah sama kita. Sekian bulan, sekian tahun tidak pernah lagi bersilaturahim, bertegur sapa, ya. Padahal dulu begitu akrabnya, begitu mesranya. Nah, di hari baik, bulan baik, waktu baik, kejarlah silaturahim tersebut. Allah akan berikan keridhaannya kepada kita, kepada orang-orang yang menyambung tali silaturahim, di antaranya dengan tadi yang hadis Rasulullah katakan, dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, ya, diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diluaskan rezekinya. Ya, karena orang semakin banyak bersilaturahim, ya, silaturahim itu Bapak dan Ibu tidak mesti kita berkunjung ke rumahnya. Kita telepon, ya, atau kalau ada hari ini orang nggak suka telepon, kirim WA. Assalamualaikum, apa kabar, sehat semua, sudah selesai. Kadang-kadang kalimat kecil itu bagi orang yang telah lama nggak kita tegur, bisa membuka kebuntuan komunikasi selama ini. Ada orang yang sudah berbulan-bulan kita nggak tegur atau apa. Begitu kita kirimkan gambar sajalah gitu ya, gambar yang berisi ada ayat-ayat Allah. Nah, itu membuka kebuntuan komunikasi. Dia akan balas, ya.
Dia mungkin merasa, nah ini orang udah mau minta maaf nih sama saya nih, ya udah dibalas sama dia. Nah di sini yang pentingnya inisiatif itu atau mubarak. Kemudian sifat mereka yang ketiga, wa yufsiduna, dan mereka itu suka berbuat rusak. Berbuat rusak di atas bumi. Nah, nauzubillah, orang-orang munafik yang tadi sudah dijelaskan di ayat sebelumnya, jika dikatakan kalian ini berbuat kerusakan, mereka mengatakan kami berbuat islah. Justru kami sedang berbuat kebaikan, ya, padahal mereka itu ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka berbuat kerusakan, ya. Kerusakan di sini bisa dalam bentuk zahir, ya, merambah hutan, ya, merusak lingkungan dan lain segala macam yang bermudarat bagi manusia, dan juga berarti maknawi. Merusak di atas bumi itu menyesatkan orang daripada jalan-jalan Allah, menggoda manusia untuk berbuat maksiat, menyesatkan generasi muda, ya, mengalihkan orang daripada agama Allah. Nah, ini berbuat kerusakan yang lebih rusak lagi. Kalau yang dirusak itu manusianya, ya dia bisa merusak alam dan manusia sekaligus. Kalau yang dirusak mental manusia dengan menjajakan narkoba, ya, itu bukan yang dirusak, bukan orang itu saja. Yang dirusak generasi-generasi sampai ke bawahnya. Yang dirusak ya lingkungannya. Yang dirusak bahkan juga alamnya. Ya, karena orang kalau sudah candu narkoba, biasanya mereka akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan candunya tersebut. Makanya betapa banyak sekarang ini anak-anak kita yang badannya kecil, ya, kurus, kerempeng, ya, yang kalau dalam keadaan normal, jangankan untuk membunuh orang, megang pisau aja mungkin gemetaran begitu, ya. Tapi kalau sudah tercandu narkoba, ketika keinginannya itu memuncak untuk menikmati narkoba tersebut, dia bisa melakukan apa saja. Membunuh orang, menyakiti orang, ya, walaupun badannya kecil, ya, tapi nyalinya keluar di situ. Nah, kemudian kata Allah, ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Merugi kenapa merugi? Dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Tidak mendapat manfaat daripada hidayah. Berada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Afdalul khalqi wal anbiya war rusuli jami'an. Makhluk yang paling agung, yang merupakan kekasih Allah, yang doa-doanya diijabah oleh Allah. Ya, yang setiap apapun yang mereka inginkan berupa petunjuk bisa Rasulullah berikan, tapi mereka nggak memanfaatkannya. Makanya mereka dikatakan oleh Allah orang-orang yang merugi. Nah, dalam Al-Quran, para mufassir menjelaskan setiap kita mendengar orang-orang yang merugi, maka itu maksudnya adalah orang kafir. Orang-orang yang ingkar, kafirkah, munafikkah, fasikkah. Kemudian Bapak dan Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, setelah Allah tadi menceritakan tentang atau mengkanter, ya, cemoohannya atau ejekannya orang-orang munafik yang mengejek, mencemooh, Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan, kemudian Allah kembali mengingatkan mereka semua. Kata Allah, kaifa takfuruna billahi, bagaimana kok bisa, gitu ya, bagaimana kok bisa takfuruna billahi, kamu ini kafir semua dengan Allah. Begitulah kira-kira. Kaifa takfuruna billahi. Ini bukan bertanya. Bukan bertanya untuk minta jawaban, tapi bertanya tujuannya untuk menyentuh hati mereka. Ya, untuk bisa juga artinya di sini menyindir, bisa juga, ya. Bagaimana kalian ini bisa ingkar kepada Allah, bisa kafir kepada Allah? Wa di sini ketika ada wa setelah pertanyaan, maka dia diartikan padahal, ya, bukan dan lagi, karena wawunya adalah wawul hal. Padahal kuntum adalah kalian semua dalam keadaan mati, ya. Kenapa kalian ingkar pada Allah padahal kalian tadinya mati? Mati di sini maksudnya tidak ada sama sekali. Kita belum ada dalam keadaan mati, tidak ada. Kemudian fa ahyakum. Kemudian dia hidupkan kamu, dia ciptakan kamu, dia tiupkan ruhnya dalam janin yang ada dalam tubuh ibu kita, pada diri kita, ya. Tsumma yumitukum. Kemudian setelah kita hidup, lahir ke dunia, hidup selama 60 tahun, 70 tahun. Summa, kemudian dia mematikan kamu kembali, ya. Matinya seorang, meninggalnya seseorang, itu kan kematian yang kedua. Kematian yang pertama, kematian sebelum kita ada, itu mati dinamakan oleh Allah. Kemudian hidup, ketika hidup dimasukkan ruh kita, baik dalam perut ibu, begitu juga ketika ada di atas dunia, kemudian mati kembali. Mati setelah hidup. Ya, kemudian summa yuhyikum, kemudian dia hidupkan kembali, ya. Setelah kita masuk di alam kubur, kita mati, kemudian ketika datang hari berbangkit, Allah bangkitkan kita kembali, ya. Dan Allah hidupkan kita kembali, summa ilaihi turja'un, dan kemudian kepadanya lah kita akan semua dikembalikan kepada Allah,
kepada keputusan Allah, apakah kita akan dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka, semua Allah kembalinya kepada Allah. Dan tentunya Allah sudah punya kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan. Siapa yang beramal soleh, beriman, beribadah, masuk surga. Yang tidak mau beriman, ingkar, kafir, ya, tidak mau beribadah, masuk neraka. Ya, semuanya kembali kepada Allah. Ya, dan kembali kepada Allah itu bukan berarti suka-sukanya Allah saja, tidak. Memang innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah itu bisa melakukan apa saja. Bisa saja hari ini orang kafir dimasukkan surga oleh Allah, bisa saja. Tapi Allah ketika berbuat, dia mengikuti ketentuan-ketentuan yang dia buat sendiri. Karena tidak mungkin Allah dengan sifatnya yang maha adil masukkan orang yang kafir, ingkar, musyrik dalam surga, itu kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin, karena Allah sendiri sudah mengatakan orang yang musyrik, ingkar, masuk neraka. Ya, dan sebaliknya orang beriman, beramal soleh dimasukkan ke dalam neraka, itu kan tidak mungkin bagi Allah. Tidak mungkin itu maksudnya bukan tidak mampu, ya. Allah mampu saja, tapi tidak mungkin karena Allah itu maha adil. Ya, maha adil. Kemudian dalam ayat berikutnya terakhir, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tadi Allah sudah katakan, ya, menyentuh hati orang-orang kafir dan orang munafik ini, orang fasik ini. Bagaimana kalian bisa kafir? Padahal dialah Allah yang menciptakan kamu, yang menghidupkan kamu setelah kamu tidak ada, kemudian kamu mematikan kamu kembali, kemudian setelah kamu mati dihidupkan kembali, dan kepadanya kalian akan kembali semuanya. Nggak ada satupun manusia yang pernah ada di dunia ini yang kekal abadi di atas dunia, nggak ada. Sehebat, sekuat, sekaya apapun orang itu, bahkan selevel Fir'aun, Namrud, siapa lagi di zaman dulu itu, ya, Fir'aun, Namrud. Di zaman modern ada Saddam Hussein, ada siapa lagi, Muammar Gaddafi, ada orang-orang yang zalim, Stalin, Lenin dan segala macam, semuanya mati semua. Kembali semua kepada Allah, nggak tersisa, bangkainya pun tidak tersisa lagi, begitu, ya. Kemudian kata Allah, huwallazi khalaqalakum, dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kalian semua, ya. Yang telah menciptakan bagi kalian. Ini bukan menciptakan kalian, tapi menciptakan bagi kalian ma fil ardi. Huwallazi, dan dialah juga yang telah menjadikan bagi kalian semua ma, apa-apa yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi Allah jadikan untuk kita. Ya, semua yang Allah adakan di atas dunia ini semuanya diperuntukkan oleh Allah untuk manusia khusus, jami'ah, semuanya. Kemudian tsummastawa ilas samai. Kemudian Allah itu istawa ilas samai. Nah, ini ada sedikit penjelasan yang mesti dipahami Bapak Ibu. Istiwa, ya. Mungkin kita pernah mendengar perdebatan di kalangan ahlul kalam. Istiwa itu apa maksudnya? Ada yang mengartikannya istiwa ilas sama itu cuma majazi. Majazi itu artinya perumpamaan saja. Ada yang mengatakan itu hakiki. Betul-betul Allah itu bersemayam, bertelekan, duduk, bersandar. Nah, tentunya cara memahami kalimat istiwa yang paling pas, yang paling benar menurut pemahaman ulama salaf adalah caranya majhul, caranya tidak diketahui, ya. Akan tetapi itu kita beriman sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita nggak perlu mengorek-ngorek apakah Allah itu sambil bersandar, sambil dudukkah, sambil bersenderankah, dan lain sebagainya. Yang penting Allah mengatakan istawa ilas sama'i, dia bersemayam di atas langit. Ya sudah, kita tidak perlu pikirkan, karena kalau orang mikirkan dia akan jatuh kepada tajsid. Berarti kalau Allah bersandar, kalau Allah bersemayam, dia butuh sesuatu dong. Ya, dia butuh kepada media. Butuh kepada media, kepada arasnya dia bersandar di situ. Sedangkan Allah itu tidak butuh kepada apapun. Ya. Nah, makanya kita bisa tersesat kalau terlalu menggali-gali masalah istiwa ini. Cukup kita katakan kita beriman dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an dengan cara dan bentuk sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, itu cara yang paling selamat di dalam memahami kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang ada mutasyabihat, ya. Ada ayat yang tidak bisa kita dapatkan pemahamannya dengan mudah. Kemudian fasawwahunna sab'a samawat, dan Allah menjadikan ketika Allah kembali bersemayam di langit, Allah jadikan langit itu berlapis-lapis sebanyak 7 lapis banyaknya, ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu maha mengetahui dengan segala sesuatu. Nah, inilah Bapak dan Ibu tadabbur kita pada pagi hari ini, yang tentunya kesimpulannya adalah bagaimana Allah mengingatkan kita bahwasanya
Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan bagi kita semua yang ada di bumi ini, dan dengan itu bagaimana mungkin kita kufur dengan nikmatnya, ingkar dengan ketuhanan kepadanya, ya. Dan begitu juga menjelaskan tentang bagaimana Allah mengcounter atau membalas olok-olokannya orang-orang munafik yang meremehkan atau menyepelekan Allah yang memberikan perumpamaan-perumpamaan seperti di ayat 19 dan 20 sebelumnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah pemahaman kita. Semakin hari kita semakin membaca Al-Quran, tujuannya cuma satu sebetulnya Bapak dan Ibu. Semakin memperkokoh keimanan kita. Semakin memantapkan keyakinan kita sehingga semakin semangat kita beribadah. Sehingga beribadah itu tidak terasa berat lagi. Yang dari hanya sekedar menunaikan kewajiban menjadi cinta. Ya, kalau sudah cinta, ya, dengan memahami Al-Quran ini akan menambah kecintaan kita kepada Allah. Ternyata benar Allah yang kita sembah ini zat yang maha agung. Yang memang betul sepantas-pantasnya lah zat yang patut kita sembah. Dengan membaca cerita-ceritanya tadi itu bertambah keimanan kita. Ya, sehingga yang tadinya mungkin cuman karena diperintahkan orang tua, cuman karena dari kecil sudah menjadi orang Islam, datang bulan Ramadan nggak enak puasa, kalau nggak enak kalau nggak puasa dilihat orang lain, sehingga akhirnya dengan semakin hari kita mentadabburi Al-Quran ini, terasa betul keimanan kita itu adalah iman yang hakiki. Semua ibadah yang kita lakukan itu karena benar-benar kita sudah menyadari Allah lah ternyata zat yang pantas dan patutnya kita sembah. Demikian Bapak dan Ibu, Allahu a'lam. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah dan khilaf. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.